Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rasya Murdian Hafiz, mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menjalankan sebuah tugas dari Bapak dosen Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu mata kuliah Bahasa dan Seni Budaya Islam. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang temanya, yaitu keterkaitan ilmu agama dengan budaya yang berada di daerah Indonesia. Oke, kita langsung akan membahas. Saya akan membahas yaitu di daerah budaya daerah saya sendiri, salah satunya itu di daerah Bekasi. Nah, kalian tahu pasti daerah Bekasi itu daerah mana? Daerah pinggir Jakarta. Nah, daerah Bekasi ini banyak sekali beragaman budaya dan banyak sekali jutaan orang yang berada di Bekasi. Dikarenakan di daerah Bekasi itu adalah di daerahnya banyak sekali ras yang berada di daerah itu tersebut. Suku-sukunya juga banyak di daerah itu tersebut. Entah dari Sunda, Batak, Jawa, dan lain-lainnya banyak di daerah tersebut. Dikarenakan orang yang pergi untuk ke daerah Bekasi ini untuk mencari sebuah pekerjaan, dan bahasanya dalam bahasa kita yaitu perantauan atau merantau di daerah Bekasi. Nah, banyak sekali orang yang merantau di daerah Bekasi. Oke, kita langsung akan bahas tentang keberagaman budaya dan aneka budaya yang berada di daerah Bekasi. Oke, salah satunya itu yang pertama yaitu Festival Adu Beduk. Nah, kalau kalian belum tahu Festival Adu Beduk itu apa? Festival Adu Beduk itu festival yang dimana ia mempertontonkan sebuah budaya-budaya yang berada di daerah Bekasi seperti wayang kulit, tanjidor, dan lain-lainnya. Banyak juga seni tari-tarinya juga banyak juga di daerah Bekasi dipertontonkan di acara Festival Adu Beduk tersebut. Nah, apa sih keterkaitan Festival Adu Beduk tersebut dengan agama Indonesia, dengan agama Islam? Nah, salah satunya dengan agama Islam, yaitu yang pertama, sebelum acara Festival Beduk itu terjadi, ketika waktu malamnya itu biasanya kita mengadakan sebuah acara di masjid-masjid terdekat kita, membawa sebuah nasi ataupun lauk, kita kumpulkan jadi satu, kita makan bareng, kita makan bersama, kita menikmati makan makanan itu tersebut dan kita berdoa untuk memperlancar acara Festival Adu Beduk di hari esoknya. Dan kedua, di acara Festival Adu Beduk tersebut, yaitu banyak sekali di daerah kita itu belum kenal masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan di festival itu juga tersebut menjadi ajang bersilaturahmi sesama warga sekitar yang berada di daerah Bekasi itu tersebut. Nah, Festival Adu Beduk tersebut terjadi ketika pasca lebaran atau pasca setelah hari raya Idul Fitri, itu pasti akan terjadi yang berada di daerah Bekasi. Salah satunya yaitu terjadi di daerah Mustika Jaya di daerah Bekasi, yang pertama kali mengadakan Festival Adu Beduk tersebut. Nah, selain Festival Adu Beduk, apalagi sih yang menjadi ikonik atau keberagaman budaya di daerah Bekasi? Salah satunya yang kedua itu arak dondang. Arak dondang apa ya? Arak dondang itu tersebut merupakan tradisi asli warga Betawi. Nah, warga Betawi Bekasi ini ada nih yang berada di Bekasi, dia mempunyai budaya yang biasanya dilakukan ketika upacara pernikahan. Ketika upacara pernikahan kita kadang-kadang menggunakan arak dondang. Dondang sendiri merupakan salah satu bawaan pengantin laki-laki untuk diserahkan kepada pengantin perempuan pada saat pengantin perempuan mengadakan hajatan. Nah, di saat pengantin perempuan mengadakan hajatan, kita itu sebagai pengantin laki-lakinya membawa seserahan. Salah satu seserahannya itu yaitu roti buaya. Nah, roti buaya itu salah satu ikonik dari daerah Betawi Bekasi ini, dari suku Betawi Bekasi ini, untuk menjadi atau menyerahkan kepada pengantin perempuan yang mempunyai acara atau mengadakan hajatan itu tersebut. Nah, ikoniknya dengan roti buaya itu tersebut. Kalau nggak tahu, lihat dan saksikan di YouTube-nya. Banyak sekali itu yang mengadakan arak dondang acara tersebut yang membawa sebuah seserahan untuk wanita itu, atau untuk pengantin perempuan itu tersebut. Nah, apa keterkaitan agama atau keterkaitan
agama Islam salah satunya di dalam adat itu tersebut. Yang pertama, untuk mensilaturahmikan antara keluarga dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan agar tidak ada bala kencana juga dan tidak ada permasalahan ketika sudah menjalani sebuah kehidupan. Dan kedua, untuk menciptakan keluarga dari laki-laki dan perempuan itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Nah, itu salah satu tujuan dari acara arak dondang itu tersebut. Nah, dari arak dondang, dari adu beduk itu tersebut banyak sekali ternyata yang beragaman budaya yang berada di Indonesia ini, salah satunya di daerah Bekasi. Oleh karena itu, kita pastikan budaya-budaya di daerah Bekasi, budaya-budaya di daerah lainnya, mari kita kembangkan, mari kita wujudkan, mari kita bentuk menjadi sebuah kreasi-kreasi lainnya agar itu selalu ada dan agar itu selalu terwujud dan tidak terlepas. Karena di era saat ini banyak sekali budaya yang berada di daerah tertentu akan tapi tidak dikreatifkan atau diinovatifkan dan tidak ada juga yang menjadi disebarluaskan. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan budaya tanpa menjadi sebuah aksi atau tanpa di sebuah kreatifkan atau tanpa dipublikasikan dan tanpa dilihat kepada orang-orang banyak bahwa ini di daerah ini ada budaya, maka tidak akan terjadi keunggulan budaya yang berada di daerah Indonesia ini. Nah, pastinya karena berbeda dengan negara lainnya, Indonesia mempunyai keberagaman budaya, keanekaragaman suku dan ras menjadi keafdolan dari negara Indonesia tersebut. Maka jika itu semua hilang, maka keberagaman budaya Indonesia juga akan keluarga dari laki-laki dan perempuan itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Nah, itu salah satu tujuan dari acara arak dondang itu tersebut. Nah, dari arak dondang, dari adu beduk itu tersebut banyak sekali ternyata yang beragaman budaya yang berada di Indonesia ini, salah satunya di daerah Bekasi. Oleh karena itu, kita pastikan budaya-budaya di daerah Bekasi, budaya-budaya di daerah lainnya, mari kita kembangkan, mari kita wujudkan, mari kita bentuk menjadi sebuah kreasi-kreasi lainnya agar itu selalu ada dan agar itu selalu terwujud dan tidak terlepas. Karena di era saat ini banyak sekali budaya yang berada di daerah tertentu akan tapi tidak dikreatifkan atau diinovatifkan dan tidak ada juga yang menjadi disebarluaskan. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan budaya tanpa menjadi sebuah aksi atau tanpa di sebuah kreatifkan atau tanpa dipublikasikan dan tanpa dilihat kepada orang-orang banyak bahwa ini di daerah ini ada budaya, maka tidak akan terjadi keunggulan budaya yang berada di daerah Indonesia ini. Nah, pastinya karena berbeda dengan negara lainnya, Indonesia mempunyai keberagaman budaya, keanekaragaman suku dan ras menjadi keafdolan dari negara Indonesia tersebut. Maka jika itu semua hilang, maka keberagaman budaya Indonesia juga hilang itu tersebut. Makanya kita sebagai generasi muda, kita bangkitkan keunggulan budaya di daerah Indonesia dan kita kaitkan juga keberagaman budaya Indonesia tersebut dengan agama-agama atau tali silaturahmi sesama masyarakat berada di Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan jika ada kata-kata kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.